Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Anak Bapak kelas 2 yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini Bapak ya cukup agak terlambat memang membuatkan video untuk Anda, tapi belum terlalu terlambat karena ujian kita masih H-3, masih ada waktu untuk belajar. Dimana nanti hari Rabu tanggal 2 Juni insyaallah kita melaksanakan ujian semester genap, ujian semester 2. Hari pertama itu memang materi pelajaran Al-Quran Hadis, baik dari kelas 1 sampai kelas 5. Besok itu materi pelajaran yang pertama itu Al-Quran Hadis. Maka yang perlu Anda pelajari untuk awal-awal ini adalah pelajaran agama dulu, Al-Quran Hadis dan tema. Biasanya temanya itu tema 3 atau tema 4 atau tema 5 ya, Bapak kurang paham. Yang jelas kalau pelajaran Al-Quran Hadis itu jam pertama dan hari pertama. Nah, jadi Anda supaya tidak terlalu lebar menghafalnya atau belajarnya, Anda fokuskan saja di buku catatan dan latihan yang telah Bapak berikan di sekolah maupun di grup ya, secara daring maupun secara luring. Dimana Bapak juga hanya mengajarkan 2 bab untuk kelas 2 ini sama dengan kelas 1, hanya 2 bab, yaitu bab yang pertama Bapak mengajarkan hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah. Kemudian bab yang kedua Bapak memberikan pelajaran birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Dimana jumlah soalnya sama dengan kelas 1, bab 1, 2, 3 itu sama jumlah soalnya, yaitu 20 pilihan ganda dan 8 esai. Jadi pilihan gandanya itu seperti ini. Jadi ada 20 dan di situ ada contoh-contoh bacaan ya, huruf bahasa Indonesia yang Bapak tulis, huruf bahasa Arab Bapak tulis supaya Anda bisa lebih jelas. Kemudian isian singkatnya ada 8. Nanti Bapak berikan kisi-kisinya, kira-kira pertanyaannya seputar apa, supaya Anda bisa lebih fokus mengulang materi yang ingin ditanyakan. Jadi untuk anak kelas 2 ini Anda buka lagi catatan awal untuk materi hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Di mana letak perbedaan di antara keduanya? Apa ciri-ciri khusus yang membedakan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah? Ada Bapak beri kemarin tuh. Syamsiyah ciri-ciri khususnya adalah tasydid, dibaca lebur, sedangkan qamariyah ciri-ciri khususnya adalah sukun. Alif lam bertemu sukun atau alif lam plus sukun dan dibaca jelas. Jadi kalau qamariyah itu kalau memang dia al dibaca al. Kalau syamsiyah dia kan ada tasydidnya, alnya hilang, dibaca huruf setelahnya. Umpama az-zikru atau as-salamu atau ad-dinu itu berarti syamsiyah. Dia nyambung ke huruf yang ada tasydidnya, ada sabdunya. Tapi kalau alif lam qamariyah biasanya dia huruf asli, al-kafiruna, al-muslimuna. Jadi alif lamnya itu sukun ya. Gitu ya. Itu perbedaan signifikannya. Silahkan dibuka-buka lagi catatannya. Kemudian situ ada contoh-contoh. Contoh yang ada yang berharakat tasydid, ada yang berharakat sukun. Alif lam plus sukun, alif lam plus tasydid. Itu contohnya masuk bagian alif lam mana? Itu gampang sebenarnya. Tapi Anda harus perhatikan ketika Bapak menjelaskan. Jangan Bapak menjelaskan di depan, Anda juga menjelaskan di belakang. Itu yang sering dibuat materi jadi tidak nyambung ya. Kemudian ini mudah ya. Hanya contoh-contoh, Bapak ulang-ulang, Bapak ganti kalimatnya ya, supaya Anda nanti nampak mana-mana Anda yang masih juga mencari jawaban dengan mencontek, diam-diam sampai tidak ketahuan guru pengawasnya, atau Anda yang betul-betul jujur untuk menjawabnya. Nanti akan nampak di soal yang Bapak buat. Kenapa? Karena pola yang soal yang Bapak buat itu sebenarnya saling terkait. Jika soal yang di atas benar dan soal yang di bawah salah, ada apa? Berarti Anda tidak paham. Tapi kenapa kalau soal di atasnya bisa benar? Berarti kan ada tanda tanya. Ya, kayak itu pola soal yang Bapak bikin.
Dia akan nampak mana-mana yang menjawab sendiri, mana-mana yang melihat temannya. Gak usah lihat teman, percaya sama diri sendiri ya. Teman kamu belum tentu lebih pintar dari kamu ya. Kemudian nanti juga ada pertanyaan, lafaz di bawah ini yang bukan lafaz daripada alif lam syamsiah. Nah, gitu biasanya pertanyaannya. Atau nanti sebaliknya, di bawah ini adalah lafaz alif lam qamariyah kecuali. Anda baca soalnya betul-betul. Kadang soalnya Bapak buat bahasanya sedikit menjebak. Ada yang pakai kalimat bukan, ada yang pakai kalimat kecuali. Itu udah Bapak buat kalimatnya tebal supaya Anda fokus ke apa yang ditanyakan. Jadi baca soalnya 1-2 kali ya, jangan cuma sekali saja. Waktunya juga panjang, 60 menit. Jadi Anda satu soal itu punya waktu 2 menit. Bayangin, udah lama banget itu. Udah lama banget, padahal satu soal ini kalau memang Anda paham, Anda belajar, satu soal cukup 20 detik, 25 detik, sampai 2 menit mengerjakannya ya. Jadi harusnya 28 soal ini 30 menit sudah selesai harusnya. Jadi yang 30 menit lagi bisa dipakai untuk menghafal. Boleh bawa buku catatan ke sekolah? Boleh. Mau menghafal lagi boleh kok. Yang nggak boleh ketika pelaksanaan ujian dilaksanakan baru menghafal, buka buku, itu baru nggak boleh ya. Kalau nggak jam kosong ya, setelah selesai nih soalnya kumpul ke depan, Pak boleh baca buku Pak untuk materi selanjutnya? Boleh. Ngapa nggak boleh? Bawa aja bukunya. Soal catatan latihan ya, buku paketnya bawa nggak apa-apa. Ada sisa-sisa waktu belajar, jangan main. Kalau ujian masih juga pikirannya main tuh gimana coba mau sukses. Jadi waktu ujian, nggak usah pikirin yang lain. Apalagi sampai bawa HP waktu kosong, malah main game ya. Nantilah main gamenya habis ujian ya. Jadi bawa buku, ngapal, baca ya. Kemudian yang bab birrul walidain. Jadi di bab birrul walidain itu kita ada materi kemarin, arti berbakti. Berbakti udah Bapak kasih catatannya ya. Bakti di awal diambil dari kata bakti ya. Kemudian silakan dibuka. Kemudian hukum berbakti itu apa? Hukumnya jelas aja. Hukumnya wajib, nggak boleh tidak, karena perintahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu perintah itu. Kemudian arti daripada hadis ini, birrul walidain, ridha Allah fi ridha al walidain, wasufullah fi sudil al walidain. Ridha Allah bergantung kepada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga digantungkan kepada kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua kamu udah ridho, Allah tuh ridho. Tapi kalau orang tua kamu dongkol-dongkolan, sakit hati, sering nesu atau merajuk atau segala macam, ya kamu jadinya susah dapat ridho Allah. Makanya di sekolah pun gitu, kalau gurunya udah males sama kamu, ilmu nggak berkah, ilmu nggak masuk jadinya. Tapi kalau gurunya senang sama kamu, ridho dalam artian senang, bisa jadi bangga sama kamu karena ya nurut, pintar, nyambung ya, ilmu pun bakal berkah. Tuhan tuh kan kasih rahmat dan kasih ridhonya, gitu loh maksudnya kaitannya nak ya. Kemudian nih asal katanya berbakti, itu kan dari kata bakti yang Bapak bilang tadi. Catatan ada tuh, buka, kemarin udah Bapak kasih. Kalaupun kamu lupa nyatatnya, cari di Google, gak apa-apa. Nah kemudian masuk ke esai. Esai ini ada suruh membuat lafaz yang mencontohkan contoh hukum bacaan alif lam qamariyah dan contoh bacaan huruf lam mim syamsiyah. Nah itu gampang sebenarnya, nggak usah ngarang-ngarang. Di situ tadi ada, silakan Anda tulis aja contohnya yang paling mudah di situ ya. Yang pilihan ABC tadi kan ada, cari aja di situ. Itu caranya. Kemudian apalagi nih? Lengkapi potongan hadis. Ya ini terjemahnya aja, cuman hadisnya enggak. Jadi itu mudah ya. Lengkapi potongan terjemahan hadis. Nah, hadisnya itu dihafalin, artinya juga dihafalin. Jadi bisa tahu, oh ini tadi bunyinya kayak gini, oh artinya kayak gini. Ya, itu udah enggak perlu bacain. Anda lihat sendiri nanti, dihafalin. Kemudian besok pas ketemu soalnya, oh lanjutannya ternyata tinggal ini. Gampang kok, Bapak bikin gampang aja kok. Yang penting semuanya nanti dapatnya tinggi, enggak ada lagi dapatnya rendah ya. Nah, contoh-contoh berbakti kemarin udah banyak kan Bapak bikin contohnya. Ini cuma diminta 2 aja, cari. Ingat belajar malam ini. Kemudian, nah sudah itu aja, dikit aja. Oke, kisi-kisinya cuma itu. Jadi
nggak perlu lebar, nggak usah terlalu banyak hafal ya, karena tolak ukur pelajaran itu sebenarnya bukan seberapa bisa kamu menghafal, tapi kamu bisa paham nggak, atau di kelas itu kamu bisa menerapkan nggak materi yang kita pelajari ini. Birrul walidain ini bisa nggak kamu aplikasikan di kelas dulu. Kalau di rumah bapak nggak tahu kamu kayak mana sama orang tua kamu, tapi itu akan tercermin pada sikap dan perilaku kamu di kelas. Kalau kamu udah bisa menghormati bapak ibu guru yang ada di kelas, bapak yakin kamu di rumah pun kayak gitu sama orang tua kamu. Kamu hormat, kamu santun, kamu nurut, kamu berbakti. Itu tadi kan bakti kan. Kalau di sekolah udah, wah ini anaknya sudah tidak menghargai atau kurang menghargai, atau mungkin kurang diarahkan. Berarti di rumah juga susah diarahkan berarti, karena semuanya tetap berawal dari lingkungan terdekat, lingkungan terkecilnya, lingkungan yang lebih banyak menghabiskan waktu di situ, rumah dan sekolah. Ya, Bapak doain mudah-mudahan anak-anak ujiannya lancar, mudah-mudahan diberikan kepahaman dan daya ingat yang kuat. Ingat, cara supaya dapat mudah menghafal itu ya banyak. Pertama, jangan banyak makan yang bukan haknya. Itu akan sulit nanti menghafalnya, susah ingat nanti ya. Anda makan juga baca bismillah, tangan kanan, minum tangan kanan. Bapak sudah ajarin kan, jangan minum tangan kiri, karena tangan kiri itu yang minum cuma satu itu. Kalau kita ngikut-ngikut dia, berarti kita sama aja kan sama dia, berarti kan. Oke, kurang lebihnya Bapak maaf, itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar video ini. Supaya apa? Supaya yang lain pun bisa melihat, oh ternyata pertanyaannya sudah ditanyakan dan bisa dijawab langsung di situ. Nggak perlu yang lain nanti menanyakan pertanyaan yang sama ya. Itu saja. Jangan malu untuk bertanya. Bila perlu nanti absen aja di kolom komentar dulu. Saya hadir Pak, saya hadir Pak. Bapak senang juga kan, Bapak bisa lihat juga, dapat juga nilai tambahan dari situ kan, mudah-mudahan kan, ya dapatlah. Karena itu bentuk penghormatan Anda atas video yang sudah Bapak berikan, penjelasan yang Bapak berikan, kisi-kisi yang sudah diberikan. Itu kan bentuk penghargaan Anda kepada Bapak. Ucapan terima kasih juga. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Jika ada yang kurang berkenan, silahkan tegur langsung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.